Nah, kita tahu bahwa Messi ini ternyata memiliki pola makan ya, pola diet yang sangat-sangat disiplin, di mana dia hanya mengkonsumsi 5 jenis diet atau makanan, teman-teman. Hai netizen semuanya, saya Dr. Jeff, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Hari ini kita bakal ngobrolin soal bola nih, teman-teman. Dan kita bakal ngomongin apa sih rahasianya atlet-atlet bola itu kok bisa main bola sampai 90 menit gitu tanpa merasa lemas. Kita akan bahas apa aja pola makan dan juga pola hidup mereka secara keseluruhan ya, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang demikian intens tapi tetap sehat. Oke teman-teman semuanya, karena kita bakal bahas ya berapa kalori sih yang diperlukan oleh seorang pemain bola gitu ya supaya bisa beraktivitas selama 90 menit penuh tanpa merasa lemas. Nah, kita tahu mereka itu memiliki pola hidup yang benar-benar sudah terprogram ya sejak lahir, bahkan ya sejak kecil. Nah, itu mereka sudah dididik di pusat-pusat pembinaan atlet yang memang sudah memfasilitasi mereka dengan berbagai program diet, program latihan yang demikian presisi, teman-teman. Contoh gampangnya Lionel Messi misalnya. Nah, mereka itu sudah menyiapkan gitu ya program khusus berupa program makanan dan juga program olahraga dan program gaya hidup lainnya untuk Messi, sehingga akhirnya dia pun bisa menjadi atlet kelas dunia. Nah, kita cari tahu yuk apa sih sebenarnya program khusus yang sudah dipersiapkan dengan detail tersebut sehingga atlet-atlet ini bisa terus mencetak prestasi. Nah, kita tahu teman-teman, contohnya misalnya seorang pemain bola yang ingin bermain selama 2 kali 45 menit atau selama 90 menit, itu biasanya memerlukan kalori sekitar 775 kalori per jamnya. Ini artinya dalam waktu 90 menit atau full game gitu ya, dalam satu permainan penuh, itu mereka memerlukan sekitar 1000 kalori, teman-teman. Itu setidaknya untuk pertandingan itu saja ya, jadi belum dihitung dengan kegiatan lainnya di luar pertandingan. Nah, kalau dihitung teman-teman, seorang pemain sepak bola pria itu membutuhkan kalori sebesar 47 sampai 60 kalori per kilogram per hari. Jadi ini tergantung berat badannya ya. Nah, ini sama saja kalau kita hitung tuh rata-ratanya kurang lebih sebesar 3.400 sampai 4.300 kalori per hari pada hari H atau match day gitu ya, pada saat pertandingan. Jadi nanti sekitar 1000-an kalori gitu ya akan dihabiskan saat pertandingannya, dan di luarnya adalah kalori yang dibutuhkan untuk atlet itu menjaga metabolismenya di luar pertandingan. Nah, kita tahu teman-teman semuanya berbeda dengan pria pada umumnya ya. Pria dewasa yang bukan atlet itu biasanya membutuhkan hanya sekitar 2000 sampai 2500 kalori saja per hari. Jadi kita lihat signifikan sekali ya, bisa sampai 2 kali lipatnya nih untuk para atlet bola ini, khususnya mereka yang profesional, untuk bisa menjaga performanya sehari-hari. Nah, cuma teman-teman perlu notice ya bahwa ini tidak dikonsumsi selama setiap hari, teman-teman. Jadi ini adalah perhitungan kalori yang dibutuhkan saat hari H atau saat match day, saat pertandingan saja, teman-teman. Nah, terus teman-teman semuanya, tahukah bahwa mereka ini kan sudah biasa ya dengan pola latihan yang berat, yang tentu saja intensitasnya beda dengan kita ya. Mereka biasanya itu sudah berada pada performance yang sangat tinggi, sehingga pola latihannya pun benar-benar intensitasnya lebih tinggi, jauh di atas kita gitu sebagai makhluk biasa gitu ya. Jadi kita tahu teman-teman bahwa mereka ini tidak akan mengalami serangan jantung atau mengalami gangguan organ dalam gitu ya, karena latihannya sangat tinggi ini, karena mereka sudah memulainya itu sejak lama, teman-teman, dan mereka sudah rutin setiap hari mengkonsumsi pola latihan yang dinaikkan intensitasnya secara bertahap biasanya. Jadi tubuh mereka sudah nggak kaget lagi, sehingga mereka bisa melakukan itu tanpa ada masalah. Nah, selanjutnya setelah kita ngomongin pola diet, tadi pola olahraga atau aktivitas fisik, kita juga akan ngomongin pola tidur dari atlet ini, teman-teman. Jadi mereka juga tidurnya terprogram, teman-teman. Jadi mereka benar-benar tuh sudah ada jam-jam tidurnya yang harus dipatuhi ya. Jadi nggak bisa ngaret-ngaret tidurnya atau main game dulu malam sebelum tidur. Biasanya itu sangat dipantang gitu ya oleh atlet-atlet ini. Nah, contohnya Ronaldo, teman-teman tahu bahwa beliau itu biasanya menjaga pola tidurnya sebanyak 8 jam sehari ya. Ini rutin, teman-teman, untuk menjaga otot-ototnya. Jadi saat kita tidur, ternyata otot-otot kita itu bisa menyembuhkan dirinya dan juga membentuk sel-sel otot baru, teman-teman, yang mungkin tadinya sudah rusak ya karena cedera atau lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa saat tidur ternyata asam amino itu juga akan dilepaskan dengan efektif ya ke dalam darah, yang nantinya asam amino ini diketahui akan menjadi bahan pembentuk otot, teman-teman. Jadi ini bahan bakunya otot yang nantinya akan terbentuk dengan baik, otot-otot yang baru yang akan menunjang fisik dan juga performa di lapangan saat atlet ini bertanding.
Dan tentu saja selain membentuk otot baru, asam amino atau protein ini juga akan menjadi efektif untuk menjalankan fungsinya sebagai fungsi regenerasi. Nah, ini apa sih? Fungsi regenerasi ini adalah fungsi untuk memperbaiki sel-sel otot yang rusak ya teman-teman, yang tadinya mungkin saat Ronaldo bermain dia mengalami cedera atau dia diserang ya oleh lawannya sehingga dia jatuh. Nah, tentu saja otot-otot yang tadi cedera itu memerlukan regenerasi. Nah, saat tidur inilah regenerasi itu terjadi sehingga para atlet tidak heran selalu menjaga pola tidurnya agar tetap teratur. Kita akan lihat lagi contoh yang lain teman-teman, yaitu Lionel Messi ya. Siapa sih yang kenal dengan Messi? Nah, kita tahu bahwa Messi ini ternyata memiliki pola makan ya, pola diet yang sangat-sangat disiplin, di mana dia hanya mengkonsumsi 5 jenis diet atau makanan teman-teman. Jadi yang pertama itu ada yang namanya gandum ya, itu dikonsumsi oleh beliau, kemudian ada minyak zaitun, ada air putih juga pastinya teman-teman, dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar dan bukan buah sayuran kalengan ya. Nah, kita tahu bahwa buah-buahan dan sayuran ini memiliki antioksidan dan juga vitamin dan mineral yang sangat banyak teman-teman. Dan pastinya juga buah-buahan sayur-sayuran ini akan menjaga Messi ya supaya dia tetap terhidrasi karena banyak cairan yang ada di dalam buah tersebut. Nah, tidak hanya itu, cairannya juga didapat dari air putih teman-teman ya. Biasanya atlet juga mengkonsumsi air putih yang dalam jumlah besar karena mereka membutuhkan hidrasi yang lebih dibandingkan orang biasa, terutama saat mereka bertanding. Biasanya kan itu lama ya, bisa sampai 90 menit atau 2 kali 45 menit yang membutuhkan tenaga ekstra, sehingga akibatnya banyak cairan yang terbuang dari tubuh sehingga mereka harus memastikan hidrasi atau air yang masuk juga sebanyak atau bahkan lebih banyak dibandingkan cairan yang keluar. Nah, selanjutnya kita tahu juga Messi ini juga sering konsumsi minyak zaitun ya. Mungkin karena di sana di Eropa ya teman-teman, biasanya itu konsumsi sayuran atau roti ya, saladnya itu dengan adanya minyak zaitun sebagai pelengkapnya. Jadi kalau nggak ada minyak zaitun maka akan terasa kurang kalau di sana. Yang ternyata mengandung antioksidan yang sangat tinggi teman-teman, yang bisa menghindarkan mereka para atlet ini dari radikal bebas dan juga dari ada risiko-risiko ke arah kanker. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa dietnya Messi ini kan kayak ketat banget ya. Kayaknya kok makanannya nggak enak gitu ya. Harus makan yang gula-gula tadi kayak gandum, yang juga banyak buahan, sayur-sayuran yang pastinya rasanya kok kayaknya kurang dibandingkan makanan-makanan yang kita tahu di pasaran yang lebih enak pastinya. Nah, ternyata tidak semua makanan sehat itu pasti nggak lezat ya teman-teman ya. Karena terbukti memang ada sejumlah menu yang bisa kok kita konsumsi dengan enak tapi tetap sehat. Nah, ini biasanya sekarang ada pada makanan-makanan yang di pasaran itu ada ya saat ini, yang menggunakan sayur-sayuran dan buah-buahan dan juga makanan-makanan yang menggunakan daging merah yang tidak begitu banyak teman-teman. Teman-teman semua bisa dapatkan di berbagai pusat-pusat perbelanjaan saat ini ya, sudah banyak yang menjual makanan-makanan yang mengandung banyak serat dan juga mengandung kadar gula sederhana yang tidak begitu tinggi. Nah, kita tahu Messi itu sangat menghindari makanan yang tinggi akan gula sederhana ya, atau kita kenal dengan junk food teman-teman, yang juga tinggi akan lemak trans dan lemak jenuh ya. Jadi ada 2 lemak juga yang sangat-sangat dihindari oleh Messi, yang banyak pada junk food yang sering mungkin sekali sehari-hari kita masih sering konsumsi. Nah, kita tahu teman-teman bahwa ternyata kalau kita makan yang tinggi gula gitu ya, seperti jajan yang minuman manis atau makanan yang cepat saji gitu ya, yang tinggi kadar gulanya, yang banyak nasi putihnya, nah itu ternyata akan meningkatkan kadar gula dalam tubuh kita dengan sangat cepat. Baik kalau gulanya itu termasuk gula yang sederhana teman-teman. Nah, tentu kalau gula ini naik dengan cepat dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan memakai gula tersebut sebagai bahan utamanya, bahan bakar yang benar-benar diolah gitu ya untuk tubuh kita, sehingga akibatnya ada bahan bakar lain yang nggak kepake, yaitu lemak kita teman-teman. Nah, lemak yang nggak kepake ini akan disimpan di dalam tubuh kita dalam bentuk lemak-lemak yang ada di perut gitu ya, di pipi, sehingga kita akan terlihat lebih gemuk teman-teman. Sehingga tentu para atlet nggak mau ya seperti ini, makanya mereka hindari banget nih konsumsi makanan tinggi gula. Nah, selain itu juga makanan tinggi gula ternyata akan diubah menjadi lemak juga teman-teman di hati kita ya. Jadi liver kita itu akan produksi enzim yang biasa kita kenal dengan asetil-CoA yang akan mengubah gula itu menjadi lemak, sehingga kita juga akhirnya menjadi gemuk ya. Padahal makannya kayak nggak ada lemak, tapi cuma makanan-makanan manis kok bisa gemuk juga. Nah, ternyata gara-gara si enzim ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman pastinya Messi ini juga menghindari daging-daging merah ya, yang tadi tinggi
lemak, khususnya makanan cepat saji yang tinggi akan lemak jenuh dan juga lemak trans ya. Jadi ada dua jenis yang benar-benar mereka hindarin banget, dan biasanya mereka tuh akan makan bagian-bagian ayam atau daging yang benar-benar tinggi akan proteinnya teman-teman, bukan tinggi akan lemaknya. Nah contohnya apa sih yang tinggi akan protein? Itu adalah bagian dada ayam ya contohnya. Nah itu biasanya mereka akan konsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. Nah kalau kita tahu mungkin ada juga atlet-atlet binaragawan ya di sini yang juga suka mengkonsumsi makanan dada ayam ini karena memang lebih tinggi proteinnya dibandingkan dengan bagian-bagian ayam lainnya seperti sayap misalnya. Nah jadi teman-teman netizen semuanya dalam mengadopsi pola hidup sehat memang kita nggak bisa langsung copy paste gitu ya dengan pola hidup yang ada pada atlet-atlet, khususnya atlet-atlet yang profesional yang teman-teman nonton di TV sehari-hari. Nah, kita tetap perlu menyesuaikannya dengan tubuh kita, khususnya pola makan, kemudian pola aktivitas fisik atau olahraganya, dan juga pola tidur ya teman-teman. Jadi ini sangat personalized sekali, teman-teman sebaiknya berkonsultasi dulu ya, kalau bisa dengan tenaga kesehatan untuk bisa mendapatkan pola hidup yang benar-benar pas untuk teman-teman semuanya, sehingga tidak justru malah mengalami efek-efek yang tidak diinginkan. Jadi mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you in the next video. Saya Dr. Jeff. Salam semuanya.